Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Saitan yang rilis pada tahun 2024. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali diperlihatkan seorang pria yang mengambil bangkai tikus di sekitar hutan, lalu membawanya pergi. Kita kembali ke setahun yang lalu. Saat itu, seorang anak yang bernama Truff bersama ayahnya Kabir sedang menjemput kakak Truff yang bernama Janvi di kampus. Kabir lalu bertanya tentang pria itu pada Truff. Namun, Truff tidak mengenalnya. Truff mengatakan hubungan kakaknya dengan lelaki itu pasti lebih dari teman. Setelah itu, Janvi menemui pria lain. Saat itu, Janvi akan pergi dengan pria tersebut menggunakan motor. Kabir lalu membunyikan klakson mobilnya secara terus-menerus, hingga Janvi melihat mereka. Janvi lalu meninggalkan pria itu lalu pergi menemui ayahnya. Janvi masuk ke mobil dan meminta ayahnya menghentikan membunyikan klakson. Mereka kemudian berjalan menuju ke rumah. Saat di jalan, Kabir bertanya tentang teman pria Janvi. Janvi kembali bertanya pria yang mana, apakah pria yang memeluknya atau pria yang ingin mengantarkannya pulang. Janvi lalu mengalihkan pembicaraan dan dia bilang kalau ia akan pergi liburan ke Ladakh bersama teman-temannya. Janvi memohon kepada ayahnya untuk mengizinkannya pergi, namun Kabir tidak mengizinkannya. Beberapa saat kemudian mereka telah berada di rumah. Di sini kita diperlihatkan dengan istri Kabir yang bernama Jyoti. Saat itu, Janvi kembali memohon agar ayahnya mengizinkannya untuk liburan. Akhirnya, Kabir pun mengizinkannya. Kabir dan Jyoti meminta agar Janvi selalu memberi kabar selama ia pergi. Janvi lalu bercanda dengan bilang kalau dia tidak akan pulang lagi. Kabir lalu menjawab dengan serius, kemanapun Janvi pergi, ia akan mencari Janvi. Janvi tersentuh dengan perkataan ayahnya itu. Kabir juga meminta agar Janvi mengirimkan lokasi secara langsung selama ia bepergian. Janvi kembali kesal dan bilang kalau ia akan melakukannya walaupun dengan terpaksa. Kabir mengajak semua untuk pergi ke villa mereka yang ada di sekitar pertanian dan membawa sejumlah uang. Mereka semua pun berangkat ke villa. Mereka terlihat bahagia dan saling menyayangi. Setelah beberapa saat berkendara, mereka beristirahat sejenak di sebuah restoran. Saat itu, Kabir dan Truff sedang berada di toilet. Di sana juga ada seorang pria yang bernama Van Raj. Tak lama kemudian, Kabir dan Truff pun kembali ke meja makan. Jyoti bilang Janvi tidak mau makan roti prata karena terlalu banyak menteganya. Setelah beberapa saat mengobrol, Kabir pergi ke kasir dan ingin memesan teh. Di sana, ia kembali bertemu dengan Van Raj. Saat ingin membayar, kasir tidak memiliki uang kembalian. Kabir pun tidak jadi memesan tehnya. Beberapa saat kemudian, Van Raj menemui Kabir dan keluarganya sambil membawakan 2 gelas teh untuk mereka. Saat Van Raj akan duduk di meja lain, Kabir meminta Van Raj untuk duduk bersama mereka. Kabir pun memperkenalkan keluarganya pada Van Raj. Van Raj juga menunjukkan foto putrinya pada Kabir dan Jyoti. Saat itu, Kabir tidak sengaja melihat pola sandi HP Van Raj. Setelah itu, Kabir mendapatkan telepon. Ia pun pergi untuk menjawab telepon tersebut. Van Raj ingin memesan makanan dari daftar menu. Van Raj pun bingung harus memesan apa. Ia akhirnya bertukaran roti prata milik Janvi dengan ladu miliknya. Janvi langsung memakannya. Kabir lalu datang. Ia menceritakan pada Jyoti kalau yang menelpon adalah salah satu pekerja mereka yang bernama Syam, dan ia barusan mengalami kecelakaan. Saat itu, Van Raj meminta Janvi memakan roti prata tersebut. Namun anehnya, Janvi menuruti perkataan Van Raj dan langsung memakan roti itu dengan lahap. Kabir merasa ada yang berbeda dengan Janvi. Namun, Van Raj mengalihkannya dengan mengajak Kabir mengobrol.
Setelah menghabiskan roti itu, Vanraj lalu meminta Janvi untuk meminum air. Janvi pun langsung meminum segelas air. Tiba-tiba, Janvi kembali sadar merasa ada yang aneh dengan dirinya sendiri. Ia meminta ayahnya agar mereka segera pergi dari restoran itu. Setelah itu, mereka semua pun pergi. Saat akan berangkat, Janvi dan Jyoti sedang menunggu di dalam mobil, sementara Kabir dan Trov sedang membeli sesuatu di warung. Tepat saat itu, Vanraj kembali datang. Ia meminta Janvi membuka kaca mobilnya, lalu memberikannya sebungkus biskuit. Vanraj berpesan agar Janvi memakan biskuit itu ketika sampai di villa. Janvi pun mengangguk. Saat Vanraj akan pergi, Jyoti melihatnya. Janvi bilang Vanraj hanya mengucapkan selamat tinggal. Setelah beberapa saat berkendara, mereka pun tiba di villa pertanian. Saat itu, sesuai permintaan Vanraj, Janvi yang telah tiba di rumah langsung memakan biskuit tersebut. Setelah selesai menghabiskan biskuit itu, Janvi segera keluar dari mobil. Setelah itu, mereka semua masuk ke dalam kolam renang. Setelah bersenang-senang, Jyoti keluar kolam, lalu ke dapur sambil membawa ponsel yang basah dan memasukkannya ke dalam toples berisi beras agar HP-nya kering. Setelah itu, ia pun mengeringkan dirinya. Tepat saat itu, Jyoti melihat Vanraj sedang berada di depan villa mereka. Jyoti lalu menemui Kabir dan bilang kalau Vanraj ada di depan rumah mereka. Di sisi lain, Vanraj yang telah masuk ke halaman villa melihat bungkus biskuit yang telah dihabiskan oleh Janvi. Saat Kabir keluar dari kolam renang, ia melihat Vanraj telah masuk ke dalam villa mereka. Kabir dan Jyoti lalu menemui Vanraj. Vanraj menjelaskan kalau baterai ponselnya habis, sehingga ia tidak bisa menghubungi putrinya. Dan tadi ketika lewat, ia melihat Jyoti di teras. Vanraj bermaksud untuk mengisi baterai HP-nya di sini. Janvi bilang kalau ia yang membiarkan Vanraj masuk ke dalam villa. Kabir pun merasa kalau itu tidak masalah, dan Jyoti meminta agar Janvi mengganti pakaiannya yang basah. Vanraj memerintahkan Janvi untuk mengganti bajunya, dan setelah itu langsung turun lagi ke bawah. Janvi pun mengangguk, lalu segera naik ke atas. Kabir dan Trov juga naik ke atas, sementara Jyoti ke dapur untuk membuatkan teh. Vanraj melihat foto Janvi yang ada di meja. Tepat saat itu, Jyoti datang sambil membawa teh. Setelah menghidangkan teh, Jyoti pun segera naik ke atas juga. Sementara Vanraj sedang berada di ruang tamu dan meminum teh sambil mengangkat kakinya ke atas meja. Di sisi lain, Jyoti menemui Kabir. Ia merasa tidak nyaman dengan keberadaan Vanraj di villa itu. Sementara Janvi saat itu langsung turun sesuai perintah Vanraj. Kabir meminta agar Jyoti menyimpan semua uang dan barang berharga ke kotak. Sementara Kabir akan mengganti pakaiannya dan ingin turun menemui Vanraj. Di sisi lain, Vanraj dan Janvi sedang mengobrol. Saat itu, Trov mengajak Janvi untuk bermain. Namun, Vanraj bilang dia dan Janvi sedang mengobrol. Saat itu, Janvi menceritakan rencananya untuk pergi ke ladang. Namun, Vanraj bilang Janvi tidak akan pergi ke sana, melainkan akan pergi bersama Vanraj dan tinggal di rumah Vanraj selamanya. Vanraj meminta agar Janvi menyetujuinya dan mengatakan oke. Saat Janvi akan mengatakan oke, Trov tanpa sengaja melemparkan bola ke arah Janvi dan kembali mengajaknya bermain. Vanraj terlihat kesal. Vanraj lalu meminta Janvi untuk bermain dengan Trov dan memastikan Trov tidak akan melupakan hari ini. Janvi pun pergi bermain bersama Trov. Beberapa saat kemudian, Jyoti mendengar suara Trov yang teriak ketakutan. Jyoti kemudian melihat keluar jendela. Jyoti pun turun dan meminta Janvi untuk berhenti. Namun Janvi tidak mendengarkannya. Vanraj juga datang ke sana. Vanraj lalu meminta Janvi untuk berayun lebih kencang. Kabir datang dan menahan ayunan itu.
Setelah ayunan itu berhenti, Truff terlihat ketakutan dan lemas. Lalu, Janvi meminta maaf pada Truff. Jyoti lalu membawa Truff masuk. Kabir marah dan meminta penjelasan Janvi. Namun, Van Raj memotong pembicaraan dan meminta Janvi meminta maaf kepada Kabir. Janvi pun meminta maaf pada ayahnya. Kabir pun langsung masuk ke dalam rumah. Janvi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu, cuaca mulai mendung dan sepertinya akan turun hujan. Malam itu, mereka semua pun sedang makan. Saat itu, Janvi terlihat cemas. Kabir mencoba menenangkan Janvi. Kabir bilang kalau ini bukan kesalahan Janvi. Van Raj datang dan bilang ini kesalahan kedua orang tuanya yang tidak bisa membesarkan anaknya dengan baik. Kabir meminta Truff untuk pergi ke kamarnya. Kabir bilang pada Van Raj agar tidak mengurusi masalah keluarganya. Lalu Van Raj menceritakan tentang rencana Janvi yang ingin berlibur dengan pacarnya serta dengan 10 temannya ke Ladakh. Janvi lalu menjelaskan kalau ia selalu menuruti apa yang dikatakan oleh Van Raj. Van Raj pun membenarkan pernyataan itu. Van Raj lalu memberikan contoh. Ia meminta Janvi untuk menghubungi kekasihnya Vivan, lalu membatalkan kepergiannya ke Ladakh dan memutuskan hubungannya dengan Vivan. Janvi pun langsung menurutinya. Setelah itu, Van Raj meminta Janvi memblokir nomor telepon Vivan. Kabir yang marah meminta Van Raj untuk pergi. Namun, Van Raj bilang kalau ia tidak akan pergi sampai ia menyelesaikan tugasnya. Kabir lalu menarik Van Raj dan ingin membawanya keluar. Namun, Janvi mencegahnya. Kabir mengabaikan Janvi dan tetap membawa Van Raj. Janvi lalu mendorong Kabir. Kabir dan Jyoti pun terkejut. Van Raj kembali masuk ke rumah dengan santainya. Jyoti lalu mendekati Janvi dan mencoba menasihatinya. Janvi bilang kalau ia akan menuruti semua perintah Van Raj. Kabir lalu mendekati Van Raj dan bertanya apa yang telah Van Raj lakukan pada putrinya. Van Raj meminta mereka menebak apa yang telah ia lakukan pada Janvi. Jyoti pun langsung menyadarinya. Sepertinya Janvi terkena ilmu sihir. Van Raj pun membenarkannya. Van Raj pun menjelaskan kalau ini adalah Vasikaran, yaitu ilmu sihir untuk mengendalikan orang lain, dan Janvi sekarang berada dalam kendalinya. Sekarang dia telah menjadi Tuhan untuk Janvi. Namun, Kabir tidak percaya dengan itu semua. Van Raj lalu menunjukkan ia meminta Janvi mendekat lalu memerintahkannya duduk dan berdiri secara terus-menerus. Janvi pun melakukannya sesuai perintah Van Raj. Setelah itu, Van Raj meminta Janvi untuk menangis. Janvi pun menangis. Van Raj lalu meminta Janvi untuk melompat ke kolam renang, lalu menahan nafas di dalam air hingga Van Raj memanggilnya. Janvi pun segera pergi ke kolam renang. Namun, Kabir dan Jyoti mencoba menghentikannya. Kabir lalu bertanya kepada Van Raj kenapa ia melakukan ini. Van Raj lalu meminta Janvi duduk. Pertama, Van Raj meminta mereka semua meletakkan ponsel di atas meja. Setelah meletakkan ponsel di atas meja, Van Raj meminta Janvi untuk menghancurkan ponsel mereka serta merusak telepon rumah dan memutuskan jaringan internet, lalu membawakan bubuk teh dari dapur. Janvi pun datang sambil membawa sekotak teh. Van Raj lalu meminta Janvi memakan bubuk teh tersebut. Janvi pun langsung memakannya. Jyoti lalu menghentikan Janvi memakan bubuk teh itu. Jyoti lalu pergi ke dapur untuk mengambil air minum buat Janvi. Van Raj lalu memerintahkan Janvi untuk menampar Kabir dengan keras. Janvi tersadar lalu meminta maaf pada ayahnya. Beberapa saat kemudian, Janvi sedang memijit kaki Van Raj. Kabir dan Jyoti hanya bisa diam menyaksikan itu. Di saat yang sama, Van Raj meminta agar Kabir memberikan putrinya kepada dirinya. Jyoti memohon agar Van Raj melepaskan Janvi. Kabir juga tidak akan memberikan putrinya kepada Van Raj. Van Raj meminta kepada Kabir agar tidak menguji kesabarannya, karena Van Raj sangat menyukai orang yang menangis, berteriak, terluka, dan memohon di hadapannya. Tepat saat itu, Truff turun dan menemui mereka.
Saat Van Raj sedang berbicara, Janvi memijaknya terlalu keras, dan Van Raj menendang Janvi. Kabir marah dan menghajar Van Raj. Van Raj selalu memerintahkan Janvi untuk membenturkan kepala Truff. Saat itu, terlihat kalau Truff pingsan dan mengalami luka yang cukup parah di kepalanya. Sementara di luar villa, ada 2 orang polisi sedang memeriksa villa tersebut. Polisi masuk ke dalam villa dan melihat Kabir, Jyoti, dan Van Raj sedang duduk sambil menonton televisi. Polisi itu bilang kalau ia menelpon ke villa namun tidak ada jawaban. Kabir beralasan kalau mereka memutar suara televisi dengan keras sehingga tidak mendengar suara telepon. Polisi itu menjelaskan tujuannya datang ke sana, yaitu ada panggilan darurat dari nomor milik Jyoti. Namun saat ditelepon kembali tidak ada yang menjawab. Jyoti bilang ia sudah lama tidak ke sini dan tidak menghubungi panggilan darurat. Polisi itu menelpon nomor tersebut dan menunjukkan pada mereka kalau nomor itu aktif, namun tidak ada yang menjawab. Jyoti dan Kabir terlihat cemas. Jyoti pun lalu pergi mengambil ponselnya di dapur. Saat itu, polisi ingin memeriksa ke dapur. Kabir meminta polisi untuk duduk sambil minum di ruangan. Sementara Jyoti sedang mengeluarkan ponselnya yang ia simpan sebelumnya di toples beras ketika ponsel kemasukan air. Jyoti pun mengambil ponsel itu dan segera keluar dari dapur. Jyoti bilang anak laki-laki mereka lah yang menghubungi panggilan darurat, lalu memasukkan ponselnya ke dalam toples yang berisi beras. Polisi itu bertanya di mana anak itu. Mereka terlihat panik. Kabir bilang anaknya sudah tidur. Kabir pun pura-pura memanggil Truff. Dan dia iseng bilang kalau polisi datang untuk menangkapnya. Saat itu, Truff yang mendengar suara ayahnya pun ingin turun ke bawah. Sementara, polisi meminta agar Kabir tidak memanggil Truff lagi dan membiarkan Truff untuk tidur. Saat itu, polisi mencium bau gas. Saat mereka akan memeriksanya, Kabir menghentikannya. Kabir bilang dia saja yang memeriksanya. Polisi itu pun pergi dan tidak sempat melihat Truff yang turun dari tangga. Setelah polisi pergi, Kabir langsung memegang Truff, sementara Jyoti melihat Janvi. Jyoti meminta pada Van Raj agar melepaskan Janvi. Van Raj menyuruh agar Jyoti menghancurkan ponselnya tadi. Jyoti pun segera membanting ponsel itu. Van Raj lalu memanggil Janvi. Kabir bilang luka di kepala Truff cukup parah. Ia akan memberikan apapun agar Van Raj mau meninggalkan keluarganya. Van Raj lalu meminta semua uang dan perhiasan milik mereka. Kabir pun segera pergi ke kamar untuk mengambilnya. Kabir lalu memasukkan semua uang dan perhiasan ke dalam tas, lalu membawakannya pada Van Raj. Van Raj pun membawa tas tersebut dan pergi dari rumah itu. Setelah Van Raj keluar rumah, Kabir langsung menutup pintunya. Mereka merasa lega karena Van Raj telah pergi. Namun, Janvi hanya diam saja dan tidak bergerak sama sekali. Mereka sadar kalau Janvi masih dalam pengaruh Van Raj. Tiba-tiba terdengar suara dari luar villa. Kabir dan Jyoti pun segera memeriksa keluar. Ternyata Van Raj tidak pergi dari rumah itu. Ia malah membakar tas yang berisi uang dan perhiasan tersebut. Van Raj bilang dia tidak butuh semua uang itu, karena ia bukanlah manusia. Ia membangun, menghancurkan, mengendalikan, dan membunuh. Malam ini merupakan malam umrah dan dalam hitungan jam ia akan menjadi kegelapan. Menjadi pagi dan sore, dia akan menjadi alam semesta. Menjadi dewa, menjadi sesuatu yang tak terhingga, serta menjadi senjata pamungkas. Van Raj kembali masuk ke dalam villa mereka. Kabir dan Jyoti terlihat sangat syok. Van Raj sangat kesal karena tadi Janvi tidak memberitahukan tentang ponsel yang ada di dalam toples beras. Van Raj selalu meminta Janvi untuk menampar pipinya sendiri. Janvi pun menurutinya. Kabir dan Jyoti terlihat pasrah. Jyoti terduduk, sementara Kabir naik ke atas untuk melihat Truff. Van Raj selalu memberikan ponselnya pada Janvi dan memintanya untuk mengoneksikan dengan speaker Bluetooth, lalu memutar lagu, dan meminta Janvi untuk menari. Janvi pun melakukannya.
Di sisi lain, Kabir sedang mengobati luka di kepala Truff. Di bawah, Jyoti duduk di ruangan tamu sambil memandang Vanraj. Saat itu, Janvi sangat kelelahan karena terus menari. Jyoti ingin menolongnya, namun Vanraj menghentikannya. Vanraj meminta Janvi untuk terus menari. Jyoti tidak bisa berbuat apapun. Beberapa saat kemudian, koneksi Bluetooth-nya terputus, sehingga lagunya berhenti. Jyoti lalu membawakan minum untuk Janvi, namun Vanraj meminta Janvi membuang air minum itu. Vanraj juga menyuruh Janvi mengambil pisau di dapur. Di kamar, saat Kabir bersama Truff bilang setelah semua ini berakhir, ia akan berpesta dan mau membawakan alat perekam dan pemutar suaranya. Saat itu, Kabir memiliki sebuah ide. Di bawah, Janvi telah membawa sebuah pisau. Vanraj memerintahkan Janvi apabila Jyoti tidak naik ke atas, maka Janvi harus melukai Jyoti. Karena tidak punya pilihan lain, Jyoti pun naik ke atas. Vanraj lalu memerintahkan Janvi untuk menusuk siapa saja yang mencoba mendekatinya. Setelah itu, Vanraj tidur. Di sisi lain, Jyoti pergi ke kamar dan menemui Kabir. Jyoti bilang Vanraj sedang tidur dan Janvi sedang menjaganya. Kabir lalu turun dan memeriksanya. Ia melihat ponsel Vanraj di atas akuarium. Namun Janvi sudah bersiap menyerang. Kabir saat itu perlahan turun. Janvi buang air kecil di celananya. Janvi menangis karena merasa malu. Kabir pun kembali naik ke atas dan mengatakan pada Jyoti kalau Janvi buang air kecil di celananya. Di bawah, Vanraj melihat Janvi yang mengompol. Tepat saat itu, Jyoti datang. Jyoti ingin membawanya ke toilet, namun Vanraj tidak mengizinkannya. Vanraj lalu menyuruh Janvi membuka celananya. Janvi pun menurutinya. Jyoti marah kepada Vanraj. Vanraj menyuruh Jyoti mengambilkan celana baru untuk Janvi. Jyoti segera naik ke atas untuk mengambilkan celana. Setelah itu, Jyoti turun lalu membantu Janvi mengenakan celananya. Di sisi lain, Kabir berusaha keluar dari jendela. Sementara Jyoti terlihat marah pada Vanraj. Jyoti pun memukul Vanraj secara terus-menerus. Sementara Janvi mencari pisau tadi. Di sisi lain, Kabir sedang berusaha menyeberangi vilanya, bergelantungan walaupun hampir terjatuh. Ia masih bisa bertahan dengan memegang kayu jendela. Saat akan turun melalui kayu jendela, ia melihat Jyoti sedang berusaha menyerang Vanraj. Janvi berhasil menemukan pisaunya. Jyoti pun menghajar Vanraj, sementara Kabir menahan Janvi. Saat itu, Vanraj berhasil mencekik Jyoti. Saat Kabir ingin menolong Jyoti, Janvi menusuk kaki Kabir dengan pisau. Kabir lalu menarik Janvi dan mengikatnya di pegangan tangga. Kabir lalu datang dan menghajar Vanraj. Setelah itu, Kabir mencekik leher Vanraj dan memintanya untuk melepaskan putrinya. Namun, Vanraj malah meminta Janvi untuk tertawa dengan keras hingga mati. Vanraj bangun sambil tertawa, bilang kalau dirinya mati, apa perintah terakhir yang diucapkan olehnya akan terus dilakukan oleh Janvi, hingga Janvi meninggal. Truff saat itu yang berada di atas mendengar perkataan Vanraj. Di bawah, Vanraj bilang kalau ayahnya ingin Janvi tertawa seperti sebelumnya dan kembali normal seperti sebelumnya, serta membebaskan Janvi selamanya. Vanraj lalu memerintahkan Janvi untuk mengambil pisau, lalu membunuh Truff. Kabir dan Jyoti terkejut. Janvi lalu berlari ke lantai atas dan ingin membunuh Truff. Kabir dan Jyoti pun segera mengejarnya. Kabir menyeret Janvi ke gudang. Janvi terus meronta-ronta dan ingin membunuh Truff. Jyoti marah dan menampar Janvi berkali-kali. Janvi pun mulai tenang dan mulai sadar. Janvi benar-benar bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Kabir dan Jyoti mencoba menenangkan Janvi. Janvi memohon kepada ayahnya agar menyelamatkannya. Kabir ingin turun dan melihat keadaannya, namun Janvi mencegahnya. Janvi lalu keluar gudang dan mengunci pintu dari luar. Ternyata Janvi masih dalam pengaruh Vanraj. Janvi mulai mencari Truff ke kamarnya, namun Truff tidak ada di kamarnya. Janvi lalu turun dan kembali mencari Truff.
Janvi terus mencari di sekitar rumah, namun tidak menemukannya. Janvi kesal lalu menghancurkan semua peralatan rumah. Dia pun kembali naik ke atas. Janvi menemukan Truff sedang mengunci diri di balkon. Janvi mencoba membuka pintu balkon, namun tidak bisa. Ia pun mengambil palu lalu mencoba memecahkan pintunya. Janvi berhasil memecahkan pintu dan berhasil membuka pintu. Di sisi lain, Kabir berhasil membuka pintu dan segera pergi mencari Truff. Janvi yang sudah berhasil membuka pintu, Truff yang ketakutan pun segera menaiki tangga dan naik ke atas balkon yang lebih tinggi. Janvi pun ikut naik. Janvi lalu menarik tangganya ke atas agar tidak ada yang bisa naik. Kabir lalu kembali masuk ke dalam rumah dan ingin pergi ke sisi lain dari balkon. Sementara itu, Janvi ingin mendorong Truff. Truff teriak ketakutan. Jyoti meminta agar Janvi berhenti. Namun, Janvi tetap ingin mendorong Truff. Saat itu, Truff tidak bisa bergerak lagi. Jyoti segera berlari dan melihat keadaan Truff. Vanraj dan Janvi juga datang dan melihat keadaan Truff. Dari kejauhan, ternyata Truff masih hidup. Vanraj menyarankan agar mereka menyelamatkan Truff dan memberikan Janvi. Kabir dan Jyoti pun pasrah, akhirnya memberikan Janvi pada Vanraj. Vanraj pun segera membawa Janvi pergi. Setelah itu, Kabir menaikkan Truff ke mobil. Truff meminta pada ayahnya agar membawa Janvi kembali. Jyoti lalu membawa Truff ke rumah sakit. Di sisi lain, Vanraj sedang membawa Janvi melewati hutan. Sementara Kabir sedang berada di meja kerjanya dan sedang membalut luka di tangannya yang masih tertancap pisau. Setelah itu, Kabir segera mengejar Vanraj dan Janvi dengan menggunakan sepeda. Di hutan, ternyata bukan hanya Janvi saja yang menjadi korban dari Vanraj, melainkan banyak gadis-gadis lainnya yang telah dipengaruhi oleh Vanraj. Setelah beberapa saat berjalan, mereka pun tiba di markas Vanraj. Sementara Kabir menemui Syam. Syam yang sedang tertidur. Kabir lalu mengambil ponselnya dan melacak GPS dari ponsel Syam. Ternyata saat Jyoti sedang menyerang Vanraj, Kabir diam-diam mengirimkan berbagai lokasi secara langsung pada Syam dari ponsel Vanraj. Untungnya, Kabir tanpa sengaja melihat pola sandi yang digunakan Vanraj ketika menunjukkan foto putrinya di restoran. Saat akan kembali mengejar Vanraj, Kabir melihat sepeda motor milik Syam. Ia pun menggunakan sepeda motor itu dan mengikuti maps. Sementara Vanraj sedang mempersiapkan lubang yang berisi api dan mempersiapkan diri untuk memulai ritual. Ternyata sudah ada banyak remaja perempuan yang akan dikorbankan dan akan dimasukkan ke dalam lubang api malam ini. Vanraj berkata pada semua gadis itu, saat ia melemparkan boneka hitam ke api, mereka semua harus mendekati api. Dan ketika Vanraj melemparkan boneka merah ke api, mereka semua harus masuk ke api. Vanraj pun mulai melemparkan satu persatu boneka hitam. Di sisi lain, Kabir sudah semakin dekat menuju ke markas Vanraj. Saat itu, Kabir diserang oleh beberapa waria yang dijadikan pengawal Vanraj. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Kabir kembali mengikuti GPS dan mencari keberadaan Vanraj. Setelah beberapa saat mencari, Kabir pun akhirnya menemukan markas Vanraj. Di sana, Kabir melihat banyak gadis yang telah terpengaruh oleh Vanraj. Gadis-gadis itu sedang menuju ke arah api, termasuk Janvi. Saat itu, Vanraj melihat Kabir yang telah menemukan markasnya. Kemudian para waria itu menyeret Kabir dan membawanya pada Vanraj. Vanraj bilang kepada semua gadis itu kalau ada yang berani menyentuh dirinya, semua gadis diperintahkan untuk menyerang orang tersebut. Vanraj selalu menjelaskan tujuan sebenarnya. Ia ingin mengorbankan seluruh gadis itu, lalu ia akan mendapatkan kekuatan di mana hanya dengan menatap orang, ia bisa mengendalikan orang tersebut. Dan setelah itu, seluruh dunia akan berada dalam genggamannya. Vanraj pun kembali melemparkan sisa boneka ke dalam api. Sementara Kabir tidak berdaya dan terkapar di bawah kaki Vanraj. Seluruh boneka hitam pun selesai dilemparkan ke api. Dan untuk menyelesaikan semuanya, Vanraj ingin melemparkan boneka merah. Vanraj pun berteriak,
dan tidak bisa berbicara lagi karena lidahnya terpotong oleh Kabir. Kabir lalu melemparkan lidah itu ke dalam api. Namun, sesuai perintah Vanras sebelumnya, gadis-gadis itu pun menyerang Kabir. Kabir memutar rekaman suara Vanras yang ia rekam sebelumnya, dan telah ia edit hingga suaranya berbunyi. Mereka semua bisa tertawa seperti sebelumnya, menjadi normal seperti sebelumnya, dan membebaskan mereka semuanya selamanya. Ternyata alat yang digunakan itu merupakan alat perekam dan pemutar suara milik Truff. Kabir mengaktifkan mode rekam, lalu dengan sengaja melakukan pembicaraan dengan Vanras. Setelah itu, Kabir mengedit suara tersebut, lalu membawa hasil editan suara tersebut ke markas Vanras. Dengan mendengar suara itu, para gadis itu mulai kembali sadar, termasuk Janvi. Akhirnya, Kabir pun bisa menyelamatkan putrinya. Setelah kejadian itu, Kabir sedang berada dalam perawatan di rumah sakit. Polisi datang dan menemui Kabir. Polisi menjelaskan kalau ke-108 gadis telah dipulangkan ke rumah orang tua mereka. Kasus menghilangnya para gadis ini sudah lama, namun tidak ada petunjuk apapun tentang gadis-gadis yang menghilang itu. Sehingga mereka semua mengira semua gadis yang menghilang itu sudah tiada, dan berkat Kabir, gadis-gadis itu berhasil kembali ke keluarganya. Polisi juga bilang mereka akan mencari Vanras yang tidak ditemukan di lokasi kejadian. Kemudian polisi itu pun pergi. Terlihat Truff juga berhasil selamat, walaupun ia sedang menjalani perawatan secara intensif. Kita kembali ke setahun kemudian. Di sebuah tempat terpencil, Kabir mengambil seekor bangkai tikus lalu membawanya ke sebuah tempat di bawah tanah. Ternyata setahun yang lalu, Vanras tidak berhasil kabur, melainkan dibawa oleh Kabir. Kabir lalu melemparkan bangkai tikus untuk dimakan oleh Vanras. Vanras melihat tangan Kabir yang memegang pisang. Ia memohon pada Kabir agar memberikan pisang itu. Namun Kabir membuangnya. Inilah bentuk balas dendam dari Kabir yang hampir kehilangan nyawa kedua anaknya. Kabir bilang seorang ayah juga bisa menjadi Tuhan dan menyelamatkan anak-anak mereka. Seorang ayah akan melakukan apapun untuk anak-anaknya. Seorang ibu juga akan berjuang untuk menyelamatkan anaknya. Dan di dunia ini tidak ada satupun yang bisa lebih kuat dari seorang ibu. Sekarang Kabir akan membuat hidup Vanras seperti di neraka. Kali ini Kabir yang akan menjadi setan untuk Vanras. Kabir lalu pergi dari sana. Film pun selesai. Semoga kalian suka dengan filmnya ya guys. See you next video. Bye-bye.